Nah, ini adalah suasana terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk agenda pembacaan pledoi ataupun nota pembelaan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf, yaitu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Nanti informasinya Kuat Ma'ruf ini akan membacakan langsung pledoi atau nota pembelaan. Jaksa penuntut umum juga sudah berada di dalam ruang sidang, pemirsa. Begitu juga dengan kuasa hukum. Nampaknya memang sidang akan segera dimulai, sidang pembacaan nota pembelaan. Namun memang masih menunggu majelis hakim untuk memasuki ruang sidang pada hari ini. Pak Abdul Fikar masih tersambung bersama kami, Pak ya. Oke. Baik Pak, setelah pembacaan nota pembelaan atau pledoi ini nanti JPU ataupun Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan Pak ya? Ya, namanya replik. Nah, jadi tuntutan, kemudian pledoi, ya, kemudian ada replik, ya. Ada nanti tanggapan lagi dari terdakwa, duplik namanya. Nah, biasanya dibatasi sampai situ, ya. Dibatasi sampai situ baru kemudian hakim akan mengambil putusan. Baik, nanti untuk replik seperti ini nanti akan seperti apa Pak biasanya yang ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum? Berarti sifatnya sama dengan pembelaan yang disampaikan oleh pihak terdakwa. Juga tidak akan ada fakta baru ataupun hal-hal baru yang disampaikan untuk menanggapi pembelaan dari pihak terdakwa dan juga penasihat hukumnya. Ya, biasanya kalau setelah pledoi, ya, seperti saya katakan tadi, pledoi juga merupakan kesimpulan dari fakta persidangan dari perspektif terdakwa dan penasihat hukum, ya. Nah, kalau ada hal yang baru atau tafsir atau teori yang dikemukakan baru di dalam pembelaan yang diperkirakan akan bisa mempengaruhi keyakinan hakim, gitu ya, maka jaksa penuntut umum biasanya tidak cukup hanya dengan umpamanya mengemukakan teori perlawanannya, gitu, atau teori-teori atau jawaban-jawaban dari argumen-argumen yang dikemukakan dalam pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya. Tapi juga jaksa juga menurut saya, ya, kalau dia kurang yakin, dia juga bisa menambah pembuktian, gitu ya, minta kepada hakim umpamanya untuk memperjelas pembuktian yang umpamanya saya kira sih tidak akan terlewat, ya, karena dengan dia mengajukan tuntutan, jaksa sudah menyimpulkan bahwa dakwaannya dianggap terbukti. Nah, karena itu kemudian dia membuat tuntutan, gitu. Artinya sudah yakin bahwa apa yang dikemukakan, alat-alat bukti yang dikemukakan pada acara pembuktian itu sudah bisa membuktikan isi dakwaan. Nah, sehingga terdakwa bisa dibuktikan atau dibuktikan bahwa terdakwa memang bersalah sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan. Baik. Nah, itu replik itu untuk memperkuat itu. Replik itu untuk memperkuat argumen yang ada di dalam tuntutan. Baik, Pak. Nah, sebaliknya replik juga, ya, yang haknya tersangka, haknya terdakwa dan penasihat hukum. Baik, juga Pak sama, yaitu argumen dari repliknya. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar atas kesempatannya untuk pemirsa TV One di Breaking News Sambo hari ini. Kita harus menuju langsung ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan pembacaan nota pembelaan oleh Kuat Ma'ruf pada hari ini. Terima kasih. Untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti
Saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak kepada mereka. Di sisi lain almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Makasih Yang Mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhenri, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden. Sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Elizar, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Elizar. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Elizar dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Elizar dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo
sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana turut serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke Rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fiswak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught until rechtvervolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa.
sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.